Kisah manusia terakhir yang mati ketika kiamat. Kisah manusia terakhir yang mati ketika kiamat, disebut dalam hadits Nabi Muhammad. Ketika hampir semua manusia di muka bumi telah mati, masih ada manusia terakhir yang masih hidup di hari kiamat. Meski kita wajib meyakini bahwa kiamat adalah peristiwa yang pasti terjadi, maka tidak satu pun makhluk, baik dari kalangan manusia dan malaikat, yang tahu kapan terjadinya kiamat. Mengenai kapan terjadinya kiamat, sampai saat ini masih menjadi rahasia. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sejumlah petunjuk dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tidak hanya itu, tanda-tanda kiamat juga telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah tanda-tanda kiamat yang disebut Rasulullah SAW dalam diriwayatkan oleh sahabat Nabi Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang, Ad-Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Lihat Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, Al-Jami'us Sahih, Beirut, Darul Afaq Al-Jadidah, tanpa tahun, Juz 8, halaman 178. Banyak ulama berpendapat bahwa sebagian telah terjadi. Lalu apa yang terjadi di hari kiamat? Yang terjadi di hari kiamat. Kiamat adalah peristiwa yang mengacu pada akhir dari dunia dan matinya semua yang hidup. Di hari kiamat semua makhluk yang ada di semesta ini akan mati seluruhnya. Tidak hanya itu, karena hari kiamat adalah akhir dari kehidupan di dunia, maka bumi yang menjadi tempat hidupnya para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan dihancurkan. Tidak hanya bumi saja yang dihancurkan, planet-planet yang ada di luar angkasa, termasuk matahari dan benda-benda langit lainnya juga akan dihancurkan. Dengan begitu tidak ada satu tempat pun yang akan membuat kita sebagai manusia bisa lolos dari kiamat. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa kiamat bukanlah satu peristiwa tunggal. Kiamat adalah serangkaian peristiwa yang mana masing-masing peristiwa tersebut menuju pada peristiwa kehancuran besar. Kiamat dimulai dari peristiwa munculnya tanda-tanda kiamat. Mengingat bahwa sebagian ulama telah mengatakan bahwa sebagian tanda-tanda kiamat telah muncul, bisa dikatakan bahwa kiamat, atau setidaknya proses menuju kiamat sebenarnya tengah berlangsung. Serangkaian peristiwa kiamat ini akan segera mencapai puncaknya ketika tanda-tanda yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW telah muncul. Adapun tanda-tanda kiamat antara lain adalah munculnya kabut, munculnya Dajjal, munculnya hewan melata dabah, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya gerhana di timur, munculnya gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir munculnya api di Yaman. Urutan peristiwa jelang kiamat. Banyak perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai urutan peristiwa sebelum kiamat di mana seluruh alam semesta dihancurkan. Namun menurut Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadits lain yang menyebutkan tanda-tanda tersebut secara berurutan, yakni hadits Muslim dari Hudzaifah dalam riwayat yang berbeda, yang menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah 3 gerhana. Oleh Al-Qurtubi, kejadian ini sudah pernah terjadi di masa Rasul SAW. Sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan urutannya. Lihat Muhammad Syamsul Haq Abadi, Aunul Mabud Syar Abu Dawud, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1415 Hijriah, Juz 11, halaman 290-291.
Oleh karena itu, simpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadits sifatnya hanya prediksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepastian urutannya pun masih diperdebatkan. Begitu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat. Jika ada kejadian di masa sekarang yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam berbagai hadits tersebut, belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Bisa juga kejadian yang sama akan terjadi di masa mendatang karena Rasul sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187 ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kapan terjadinya kiamat. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kisah manusia yang mati terakhir di hari kiamat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kiamat adalah hari akhir dari dunia. Pada hari kiamat semua yang hidup akan mati, bahkan malaikat pun akan dimatikan oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, bumi yang menjadi naungan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan juga akan dihancurkan beserta planet-planet yang ada di tata surya. Dengan kata lain, tidak akan ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan lolos dari kiamat. Semua manusia akan mati. Meski demikian, kiamat harus dipahami sebagai serangkaian peristiwa yang saling terkait. Bahkan jikapun semua manusia akan mati di hari kiamat, ternyata itu pun akan melewati sebuah proses. Sehingga, ketika hampir semua manusia di muka bumi telah mati, masih ada manusia terakhir yang masih hidup di muka bumi ini. Manusia yang mati terakhir di hari kiamat adalah seorang penggembala kambing. Dia adalah orang asli suku Madinah. Ketika kiamat terjadi, sang penggembala kambing ini bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Dia kemudian masuk ke kota Madinah dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Lalu ketika telapak kakinya menyentuh tanah kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal dunia. Baru setelah itu sangkakala terakhir ditiupkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia. Dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir. Makhluk yang meninggal terakhir saat hari kiamat termasuk dalam kelompok makhluk yang dikecualikan kematiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala usai sangkakala ditiup malaikat Israfil. Hal ini diungkap dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi sebagai berikut. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Mengutip buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Ibnu Katsir, tiupan pertama nafhatus saki menyebabkan guncangan yang hebat sebagai tanda kehidupan di dunia berakhir. Namun, orang-orang yang dikecualikan tersebut tetap hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki. Orang-orang yang dikecualikan dalam surah Az-Zumar ayat 68 ini terbagi dalam sejumlah pendapat di kalangan para ulama tafsir. Pendapat pertama, ada yang menyebut bahwa mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut atau Israel. Pendapat kedua menyatakan, malaikat pembawa arsy, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat mautlah yang tetap hidup usai tiupan sangkakala pertama. Sementara pendapat lainnya menyatakan mereka adalah makhluk selain dari yang telah disebutkan.
Siapa makhluk yang meninggal terakhir saat hari kiamat? Berdasarkan keterangan hadits, makhluk yang meninggal terakhir saat kiamat dapat dipastikan berasal dari kalangan malaikat yang bertugas. Berikut penjelasan hadisnya yang dikutip dari Ibnu Katsir dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat, rujukan lengkap hari kiamat dan tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saat sangkakala ditiupkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk memberikan tiupan kematian. Israfil pun meniupnya sehingga semua yang ada di langit dan di bumi mati termasuk dirinya, kecuali orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis penjelasan dari Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Israel meski Dia Maha mengetahui siapa yang masih hidup. Malaikat Israel pun menjawab, "Engkau Zat yang Maha Hidup, pembawa arsimu, Jibril, dan Mikail." Lantas, Allah SWT memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut ruh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat pembawa arsi secara berurutan. Hingga malaikat Israel menjadi satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersisa pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya, malaikat Israel, agar mati dan ia adalah makhluk Allah yang terakhir meninggal dunia. Tulis buku terbitan Kisti Press tersebut. Salah satu dalil yang menjadi bukti bahwa para malaikat juga termasuk makhluk Allah SWT yang menemui kematian disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Bila ada malaikat yang baru diangkat ruhnya setelah peniupan sangkakala, apakah ada malaikat yang sudah mengalami kematian sebelum itu? Hal ini kemudian dijawab oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar dalam Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan. Profesor Umar berpendapat, hal tersebut di luar batas kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Di samping itu, tidak ada dalil-dalil yang mendukung informasi tentang malaikat yang diambil ruhnya sebelum sangkakala ditiup. Wallahu a'lam bishawab. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kehilafan hanya milik manusia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Bila ada kesalahan informasi, mohon dipahami, saya hanya mencari berdasarkan referensi ya. Akhir kata, waalaikumsalam. Belum. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu sehat walafiat, muda kaya raya, tua meninggal dunia ya. Akhir kata, wali topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di next video kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. See goodbye.